Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh pamirsa, selamat datang kembali di resep Ulin Nama. Di video resep kali ini saya akan membuat pentol bakar yang isinya ayam suwir bumbu kuning. Rasanya pasti enak banget. Pentolnya lembut, kenyal, anti keras, dan isiannya juga melimpah ruah. Apalagi bumbunya bisa meresap sampai ke dalam, lekoh, dan enak banget. Tanpa berlama-lama, sekarang mari kita buat bersama-sama. Langkah pertama, persiapkan terlebih dahulu 250 gram dada ayam, cuci sampai bersih, kemudian tambahkan sekitar 2 sendok makan bumbu racik ayam. Tambahkan 2 lembar daun salam, setengah buah perasan jeruk nipis, kemudian direbus sampai dada ayamnya empuk ya. Setelah dingin, kemudian dada ayamnya dicopper kasar-kasar. Langkah selanjutnya, panaskan sedikit minyak, kemudian masukkan 2 sendok makan bumbu dasar. Lalu, masukkan dada ayam yang sudah dicopper tadi, tambahkan garam, penyedap rasa, dan juga merica bubuk. Tambahkan 1 lembar daun jeruk dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Tambahkan juga sedikit air ya. Kemudian ditumis menggunakan api kompor ukuran sedang cenderung kecil, sampai kandungan airnya berkurang dan tekstur dari ayam suwir bumbu kuning ini kering ya. Untuk takaran bumbunya, saya menggunakan 1 sendok teh garam, 1,5 sendok teh penyedap rasa, dan 1 sendok teh merica bubuk. Dan setelah matang, masukkan ke wadah yang berbeda. Sampai di sini saja sebenarnya sudah enak banget. Kemudian, langkah selanjutnya, masukkan sekitar 17 sendok makan tepung terigu. Langsung masukkan ke dalam panci atau saucepannya ya. Kemudian tambahkan sekitar 1 sendok makan bumbu dasar putih, tambahkan air sekitar 300 ml, namun dituangnya sedikit demi sedikit ya, atau bertahap. Lalu adonannya dilarutkan sampai benar-benar tercampur rata, atau bisa dicampur menggunakan alat whisk seperti ini ya. Campurkan sampai benar-benar rata, kemudian masukkan perbumbuannya. Masukkan sekitar 2 sendok teh penyedap rasa, 2 sendok teh garam, dan 1,5 sendok teh merica bubuk. Kemudian dicampur kembali sampai semua bumbunya tercampur rata. Untuk menambahkan bumbu pada tahap ini sedikit lebih asin tidak apa-apa ya, karena nanti bakalan dicampur dengan tepung tapioka. Setelah adonan tercampur rata, kemudian masak menggunakan api kompor ukuran paling kecil, sambil terus diaduk seperti ini. Dan setelah 10 menit kemudian adonannya bisa mengental seperti ini ya. Kemudian diaduk perlahan-lahan. Aduk terus-menerus sampai teksturnya bisa mengental. Dan ini namanya bahan biangnya ya. Nanti yang akan dicampur dengan tepung tapioka. Teksturnya padat, kenyal, dan empuk. Bahan biang inilah yang membuat pentol atau cilok nanti tetap kenyal, lembut meskipun sudah dingin. Langkah selanjutnya, masukkan ke dalam wadah yang lebih besar, kemudian tambahkan tepung tapioka sekitar 23 sendok makan. Supaya lebih cepat bisa diuleni menggunakan tangan, dan tangan saya ini sudah benar-benar bersih ya, sudah dicuci sampai 21 kali. Kemudian diuleni sampai adonannya tercampur rata, dan adonannya kalis ya. Jika dirasa adonannya masih kekeringan, bisa ditambahkan dengan air putih biasa. Namun saat memasukkan airnya sedikit demi sedikit saja ya, supaya tidak lembek. Supaya rasanya pas, enak, adonannya dites rasa terlebih dahulu ya. Jika kurang penyedap rasa, merica bubuk ataupun garam bisa ditambahkan. Kalau menurut saya, untuk membuat pentol ataupun cilok ini, adonan mentahnya sedikit lebih asin. Jadi ketika nanti direbus, dikukus, rasa asin dan gurihnya pas banget, tidak berkurang ataupun berlebihan. Langkah selanjutnya, setelah adonan sudah diuleni sampai benar-benar kalis, kemudian ambil adonan secukupnya lalu dipipihkan dan diberi isi ayam suwir bumbu kuning. Kemudian dibulat-bulatkan, lalu setelah semua adonannya dibulatkan sampai habis, waktunya kita untuk merebus. Masukkan sekitar 700 ml air ke dalam panci atau saucepan, kemudian tambahkan 1 sendok makan sampai 1,5 sendok makan minyak goreng. Tunggu sampai airnya mendidih, kemudian masukkan pentol yang sudah diisi dengan ayam suwir bumbu kuning dan sudah dibulatkan semuanya. Supaya cepat matang, kalian boleh menutup pancinya ya, dan setelah pentolnya mengapung seperti ini bisa diangkat lalu ditiriskan. Angkat terlebih dahulu semua pentol yang sudah mengapung seperti ini. Kemudian tunggu pentolnya sampai ada yang mengapung seperti ini, lalu cepat-cepat ditiriskan. Nah, pentolnya sudah ada yang mengapung lagi nih. Kita angkat lalu kita tiriskan ya.
Sebenarnya tanpa dibakar, tanpa diisi dengan ayam suwir bumbu kuning, pentol ini sudah enak banget. Apalagi jika dilengkapi dengan isian ayam suwir bumbu kuning dan juga dibakar, makin double nikmatnya. Dan setelah semua diangkat dan ditiriskan, maka hasilnya menjadi seperti ini. Pentol isian ayam suwir bumbu kuning ini enak banget. Lembut, kenyal, tidak atos meskipun sudah dingin. Dan isian ayam suwirnya juga melimpah ruah. Langkah selanjutnya, siapa nih yang sudah penasaran sama bumbu bakarannya? Bumbu bakaran yang akan saya buat di sini bukan cuma campuran dari persausan saja, akan tetapi menggunakan semua bumbu lengkap, namun rasanya enak banget. Gunakan sekitar 7 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 11 cabai rawit, 5 cabai merah besar, 1 batok gula merah, 2 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, 3 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Jangan lupa juga tambahkan 3 butir kemiri sangrai. Tambahkan 5 sendok makan saus sambal atau saus tomat, dan 7-9 sendok makan kecap manis, dan 110 ml minyak goreng. Dan setelah dicopper, maka hasilnya menjadi seperti ini ya. Jika dirasa kalian kurang lembut, bisa dilembutkan kembali. Jika kalian ingin rasanya pedas manis gurih, bisa ditambahkan dengan kecap asin sampai sesuai yang diinginkan. Selain digunakan untuk bumbu bakaran cilok, tahu bakso, bakso ayam, bakso sapi, bisa juga digunakan untuk bumbu bakaran ikan ataupun ayam. Rasa dari bumbu bakaran ini enak banget dan meresap ke pentol bakarnya. Dan yang tak kalah penting, bumbu ini bisa juga digunakan stok untuk bumbu bakaran yang lainnya. Sedikit tips dari saya, jika untuk membakar bakso, pentol atau cilok, tahu bakso, ayam, supaya bumbunya meresap ke dalam, tumis sebentar antara bumbu dan bahan makanannya sekitar 7 menit. Seperti ini contohnya teman-teman. Masukkan 3 sendok makan bumbu halus tadi, tambahkan sedikit air saja, kemudian masukkan pentol. Jika dirasa kurang kecap manisnya, tambahkan, kemudian aduk dan campurkan sekitar 7 menit. Kalau menurut saya dengan cara ini bumbunya meresap ke dalam-dalam. Yang pasti rasanya makin enak, makin nikmat, dan yang pasti makin disukai anak-anak. Nah, dari sini saja kalian bisa lihat sendiri kan, rasanya sudah menggoda banget dari penampilannya. Apalagi jika kalian buat sendiri di rumah. Tidak perlu yang mahal-mahal, bisa dibikin dengan pentol atau cilok. Tahu cilok pun dibalutin dengan bumbu ini rasanya sudah enak banget. Setelah matang, tunggu sampai dingin supaya tidak kepanasan saat ditusuk menggunakan tusukan sate nanti. Langkah selanjutnya setelah pentolnya dingin, kemudian tusuk menggunakan tusukan sate. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Bisa kalian isi 3 pentol atau sesuai selera kalian masing-masing ya. Jadi mulai sekarang setelah tahu resep ini, untuk membakar aneka bahan makanan tidak hanya menggunakan persausan saja. Menggunakan resep lengkap bumbu ini membuat menu bakaran kalian makin enak dan makin mantap. Jadi tidak akan rugi kerempongan saat memasak dan membakar masakannya. Bisa terbayarkan kerempongan saat kalian memasak dengan hasil masakannya yang nikmat banget. Langkah selanjutnya, panas margarin ataupun bublend di seluruh permukaan panci pembakaran, kemudian masukkan pentol yang sudah ditusuk tadi. Supaya muat banyak dan cepat matang, bisa kalian hadapkan berlawanan arah seperti ini ya. Kemudian jika sudah sedikit gosong, oleskan sisa-sisa bumbu tadi. Oleskan sisa-sisa bumbu tadi ke seluruh bagian pentol supaya bumbunya makin berlimpah. Kemudian masak dengan api kompor sedang cenderung kecil sampai permukaannya gosong-gosong ya. Menu ini cocok banget untuk hidangan kalian bersama keluarga tersayang di momen tahun baru. Jika dirasa kurang margarinnya boleh ditambahkan lagi ya. Kemudian balik-balik sate pentolnya di bagian yang belum gosong, lalu usap-usapkan atau oles-oleskan sisa bumbu tadi. Untuk sisa bumbunya bisa ditambahkan dengan kecap manis lagi ya, supaya rasanya pedas, manis, gurih, dan enak banget. Nah, setelah hampir matang, maka penampilannya seperti ini. Menarik banget bukan? Kalian pasti ingin banget mencobanya. Silahkan mencoba sendiri di rumah ya, dan rasakan kenikmatannya. Jika ingin teksturnya lebih kering, bisa dibakar sedikit lebih lama ya.
Dan setelah matang hasilnya menjadi seperti ini. Pentolnya tetap lembut, kenyal, dan ketika dimakan berlimpah ruah isian ayam bumbu kuning. Kalian wajib banget cobain sendiri di rumah ya, karena rasanya enak banget. Selamat mencoba, semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.